Ini teman-teman. Oke, kita naikkan dulu muslim yang lain. Ada sebentar ya, kita naikkan muslim yang lain. Ada contoh nih Benalu, coba Benalu, apakah dia muslim? Halo Benalu? Benalu? Halo, halo. Ya, Anda muslim, Bang? Alhamdulillah muslim, Bang. Ya, ini abang ini yang naik mobil ini, dia muslim. Dari logat bahasanya dia dari Malaysia nampaknya. Kata dia orang Islam yang begini-begini itu kata dia itu Islam yang sesat kata dia. Nggak kedengeran, Bang? Tidak terdengar, suaramu tidak terdengar. Kalau boleh. Ya, coba diulang lagi, suaramu tadi putus. Dari tadi saya nonton live-nya kita, kebanyakan kita yang bertanya, tapi kami tidak dikasih kesempatan untuk bertanya. Boleh bertanya, tapi konfirmasi dulu. Menurut dia ini katanya orang Islam yang begini-begini katanya sesat. Tidak sesat. Ada semua itu, ada semua tata caranya, ada semua hadis yang diajarkan. Coba abang Poyo, coba jelaskan dulu. Kamu jelaskan ke dia nih. Tidak usah basa-basi, Bang. Gimana? Memang kalian berdua ini muslim, sama-sama muslim kok. Coba yang benar yang mana? Saya kasih kesempatan bertanya. Coba ini sebentar, gimana tanggapanmu Abang Poyo? Gimana? Abang Poyo udah diam sekarang, udah takut. Takut dia ditangkap polisi di Raja Malaysia. Saya bertanya ke sebentar. Tadi bilang orang Islam yang begini-begini kata kamu itu sesat, betul? Jadi kenapa mereka sesat? Kalau dah mereka begitu, ada Tuhan menyuruh menyembah. Suaramu tak jelas, bro. Coba kau gini aja, tunggu kau nanti turun naik lagi ya. Suaramu tak jelas sama sekali. Tes 1 2 tes. Suaramu pun tak jelas. Ya, Benalu, silakan Benalu. Apa tadi mau kamu sampaikan? Silakan. Ayo diskusi dengan baik ya, silakan. Bertanya, Bang. Izin bertanya. Meskipun saya masih awam, Bang, cuman saya tidak memiliki pengetahuan banyak tentang agama. Cuman saya memiliki dasar-dasarnya. Kamu Islam? Ingin bertanya ini, Bang. Kamu Islam? Alhamdulillah, Bang. Oh ya, silakan. Saya ingin bertanya tentang Tuhan Anda ini, Bang. Boleh? Silakan. Atas dasar apa Nabi Isa dia katakan Tuhan? Isa yang kau maksud di situ siapa? Yesus. Yesus. Oh Nabi iya. Isa atas dasar apa itu, Bang? Saya pengen tahu itu, Bang. Kenapa karena dia memiliki kuasa memerintah, bahkan dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia akan datang kembali untuk menjadi hakim. Sebenarnya ada di tempatmu itu. Berarti itu Nabi Sulaiman itu bisa dijadikan Tuhan juga ya? Karena dia bisa memerintahkan jin dan manusia. Di mana memerintahkan jin dan manusia? Nabi Sulaiman, Bang. Di Quran mana? Katanya sudah belajar, tapi belajar cuma bahasa Indonesianya. Iya, di Quran mana? Kalau ada di Quran saya lompat dari Monas. Masalahnya nggak ada di Quran. Gimana sih? Susah juga kalau cuma bagaimana? Tidak pernah belajar hadis. Loh, kamu kan bilang bahwasanya ada di Quran. Bang, kita jawab dulu pertanyaanku, Bang. Ini masuk akal itu, Bang. Tadi sudah saya jawab. Hanya bisa perintah sedikit sudah dijadikan Tuhan. Apa? Cuman karena sedikit memiliki mujizat sudah bisa dijadikan Tuhan. Dijadikan Tuhan tuh dia apa ini sih maksudnya? Wih, langsung disembah. Sembahlah aku karena aku adalah juru penyelamat, menyelamatkan dosa kalian meskipun kalian berzina. Baku cuki dengan saudara kalian, tetap saya ampuni. Ngerinya. Berarti saya ini biarpun saya mati membunuh kedua orang tua ataupun siapapun saya bunuh, tetap. Kenapa kamu putus asa begitu? Tidak, kan Tuhan kalian mengajarkan seperti itu. Kalau saya mau berpatokan seperti itu, enggak. Di mana? Astaga. Sembahlah aku adalah juru penyelamat. Di mana? Astaga. Pikir saya kamu membawa argumenmu argumen putus asa semua gimana? Dari mana Anda katakan argumen putus asa, Bang? Karena kamu mengatakan sesuatu yang tidak ada. Biar kau bunuh orang tua di mana? Arti juru penyelamat itu apa?
Menyelamatkan itu artinya dia Semua dosa itu apa? kamu bertanya, giliran mau dijawab, kamunya kelagapan. Gimana sih? Kalau kamu betul-betul bertanya, saya sudah membuka diri nih. Kenapa saya itu jarang menjawab? Kamu tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara kau yang nanya pun kau botol. Kau nggak paham agama, kau nanya-nanya. Terus Bagusan kau belajar dulu, gitu loh. Biar pertanyaanmu lebih berbobot. Pertanyaanku sederhana, Bang. Sudah jelas dikatakan di situ. Sembahlah aku karena aku juru penyelamat. Di mana? Di situ mana? Saya akan Google buat Anda biar Anda puas. Ya, silakan. Tengah mati kalau bicara dengan orang yang cuma berdasarkan logika yang tidak masuk akal. Yesus tidak pernah ngomong-ngomong sembahlah aku, sembahlah aku. Yang ngomong sembahlah aku itu cuman setan. Nah, berarti Yesus bukan Tuhan kalau seperti itu. Ketahuan. Berarti setan yang ngomong seperti itu. Astaga. Oh, ciri-cirinya kalau Tuhan itu berkata sembahlah aku gitu. Ketawa lagi. Aduh, sudah dapat salahnya ketawa lagi. Gimana ini? Ciri-ciri Tuhan itu, sebentar, saya ikutilah pola pikir orang-orang awam ya. Sebentar. Itu adalah setan. Ketika dia mengatakan setan, berarti dia yang ciri-ciri Tuhan itu harus berkata sembahlah aku gitu. Bang, bagaimana tadi bahasanya Abang? Coba saya pengen dengar. Kamu tadi bilang ciri-ciri. Ini gimana sih kamu? Saya ngomong kamu potong terus loh. Kamu dulu apa saya dulu yang ngomong? Coba, kamu dulu apa saya dulu? Kita sudah dapat salahnya satu, tapi diputar-putar lagi. Aduh, coba begini, siapa dulu yang ngomong, kamu atau saya? Coba. Bang, tadi bahasanya Abang tadi pas jawab pertanyaan saya bagaimana? Yesus tidak mengatakan bahwa dia menyuruhnya untuk menyembahnya. Nggak pernah. Tadi, aduh, barusan tadi. Astaga. Memang tidak pernah Yesus berkata sembahlah saya, tolong sembah saya, tolong. Nggak pernah. Yang ngomong gitu cuman setan. Berarti yang menyembah Yesus itu pengikutnya setan. Gimana sih logikamu itu bagaimana? Logikamu itu bagaimana? Yesus tidak pernah minta disembah. Ngemis minta disembah tidak pernah. Yang ngemis minta disembah itu Tuhanmu. Tolong sembah dong saya, tolong sembahlah saya. Yang kayak begitu di dalam Bible namanya setan. Setan itu minta disembah. Karena dia haus pengen disembah setan itu. Gimana kamu itu? Sama seperti seorang. Sebentar, ada raja lewat ya. Dia datang ke tengah-tengah rakyatnya. Raja ini, dia bukan raja yang lalim, raja yang gila sembah. Dia tidak seperti itu. Tetapi kalau ada orang menyembah dia tidak menolaknya. Nah, ada raja yang lalim. Raja lalim, haus kuasa, gila sembah. Kalau dia lewat, sembah saya. Sembah saya. Itu raja yang lalim itu. Itulah Tuhanmu itu kayak begitu. Bagaimana? Boleh jawab pertanyaannya? Silakan. Bagaimana bisa ditahu seorang raja ketika dia tidak mengatakan kalau dia itu raja? Duh, kamu salah besar. Yesus nggak perlu ngomong. Yesus tidak pernah ngomong bahwa dia raja. Orang-orang sudah tahu. Ya. Dan ketika orang berkata, coba nih, sebentar. Biar saya bacakan ayatnya, oke? Mau saya bacakan ayatnya? Mau saya bacakan ayatnya atau tidak? Silakan. Saya bacakan ayatnya ya. Nih. Biar enak kita begini harusnya. Nah. Nih. Nah, di dalam Bible Yesus sendiri bertanya kepada orang-orang. Menurut kamu siapakah aku ini? Oke? Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Elia, ada yang mengatakan bahwa dia adalah begini. Lalu Yesus sendiri bertanya kepada muridnya, yaitu Petrus. Menurut kamu sendiri siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Nah, lalu apa kata Yesus kepada Petrus? Bukan kamu yang berkata-kata itu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah,
Siapa Mesias itu? Mesias itu adalah raja yang akan memerintah di muka bumi untuk selama-lamanya. Nanti di kedatangannya yang kedua kali. Ya kan? Bahwa Yesus akan mendirikan kerajaan di muka bumi ini. Di mana tidak kerajaan itu akan berdiri untuk selama-lamanya dan tidak akan berakhir. Bahkan sekarang pun sudah berdiri kerajaan itu. Di mana Yesus memerintah, umatnya sudah banyak sekarang. Tinggal datangnya saja. Nah, sekarang Yesus tidak haus-haus sembah. Macam Raja Lalim. Yang kalau lewat di jalan, hei, sembah. Ah, itu namanya raja yang lalim dan haus sembah. Nah, yang model-model kayak begitu di dalam Bible namanya setan, iblis. Iblis tuh kayak begitu, minta-minta disembah dia. Nah, persis kayak Tuhanmu itu. Selesai, Bang. Ya, silakan. Berarti Yesus ini punya bapak ya? Mana ibunya? Lari kau kemana-mana. Fokus dulu. Tuhan minta sembah-sembah nggak? Saya mengaku. Sebentar, gini loh. Kamu itu kalau membahas topik, satu dulu sampai kelar. Nanti baru kamu tanya yang lain. Yesus punya bapak, berarti ibunya mana? Ah, itu nanti kau selesaikan dulu yang ini. Berarti Tuhanmu sudah kau akui minta-minta sembah. Tidak dikatakan untuk sembah laku. Itu bagi orang yang beriman. Mau saya tunjukkan? Iya, memang sembahlah aku bagi orang yang beriman. Saya tanya dulu kamu, betul tidak Tuhan kamu di dalam Al-Quran minta-minta disembah? Tidak pakai kalimat minta-minta, Bang. Mau saya tunjukkan ayatnya? Sembahlah aku. Ya, Mau saya tunjukkan ayatnya? Silakan, Bang. Oke, baik. Saya tunjukkan ya ayatnya ya. Ngomong-ngomong, kamu ada Quran nggak di situ? Tidak ada, Bang, lagi tempat kerja ini, Bang. Nih, sebentar, saya tunjukkan ya. Di dalam Al-Quran misalnya, di dalam surat Toha, ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Nih, sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ya, sudah paham kan, Bang? Ya, ada Tuhan. Udah minta disembah. Sebentar dulu. Ya, berarti udah kamu akui udah kamu akui Tuhanmu minta disembah. Sembahlah aku karena tiada Tuhan selain aku. Iya, dia minta disembah kan? Iya, makanya saya bilang di dalam Bible yang minta disembah itu setan. Seperti seorang raja. Kalau raja yang apa namanya, yang baik, yang bagus, dia itu kalau lewat nggak perlu minta disembah, nggak perlu. Orang sudah sujud sendiri kepada dia. Tapi dia tidak menolak, kalau disembah pun dia tidak menolak. Nah, Yesus seperti itu. Ketika Yesus berjalan, orang-orang berbondong-bondong sujud menyembah dia. Inilah dia, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, diberkatilah dia. Makanya orang-orang ketika Yesus datang berkerumun. Alim ulama dan ahli-ahli Farisi ketakutan. Dan mereka tahu bahwa inilah raja orang Israel. Seperti itu. Sudah selesai, Bang? Nah, besok pun Yesus akan datang. Kamu mengimani itu enggak? Saya mengimani bahwa Yesus itu Nabi Isa. Akan datang kembali. Akan datang kembali. Dia tidak pernah mengaku bahwa dirinya itu Tuhan. Sebentar dulu. Dia akan datang kembali. Karena hanya memiliki sabar, Bang. Akan datang kembali, betul? Akan datang kembali, betul? Saya capek tunggu, Bang. Kita dari tadi bicara terus. Akan datang kembali dia, betul? Saya mengimani, iya, dia akan datang. Akan datang lagi menjadi hakim, betul? Kau langsung meninggal. Masalahnya begini, Bang. Sebentar. Dia akan datang lagi untuk menghakimi, betul? Menghakimi siapa? Ya, makanya saya tanya, betul atau tidak? Ya, tanya dulu, pertanyaan Anda itu menjebak. Menghakimi siapa? Untuk menjadi hakim yang adil. Di dalam hadis-hadismu dikatakan bahwasanya Isa akan datang untuk menjadi hakim yang adil, betul? Tidak. Terus menjadi apa dia?
Dia turun hanya untuk mengatakan bahwa dia bukan Tuhan yang untuk Ayatnya mana? Hadisnya mana? Tunggu bang, masalahnya saya tidak bawa Al-Quran juga bang. Iya, kamu masalahnya asal-asal cuap-cuap saja. Kenapa bukan Muhammad yang datang untuk menjadi untuk meluruskan umat manusia? Bang, boleh saya bertanya bang? Dari tadi kita bertanya terus, saya bertanya tidak direspon bang. Ya udah, silakan. Apa pertanyaanmu? Silakan. Dijelaskan ini bang. Silakan. Mengatakan dirinya untuk disembah. Gimana? Tapi kenapa ada orang-orang yang mengaku bahwa dia itu Tuhan, padahal dia bukan Tuhan? Dia Sebentar, cuma nabi. coba ulangin dari awal tadi. Gimana? Kamu bilang tadi apa? Kan abang sendiri habis bilang tadi bahwa Yesus itu tidak pernah meminta dirinya untuk disembah, cuma pengikut-pengikutnya yang tidak jelas dari mana mengakui dia itu Tuhan. Sudah? Lalu mengatakan itu Tuhan, harus sembahlah dia. Sudah bisa saya Padahal jawab? dia sendiri tidak mengatakan itu. Sudah bisa saya jawab? Boleh bang. Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Oke. Tidak pernah Yesus meminta supaya orang menyembah dia, betul. Tetapi orang menyembah dia, dan Yesus tidak pernah. Ketika orang-orang menyembah Yesus, tidak pernah Yesus ngomong, jangan sembah saya. Ketika saya yang jawab, kau dengarkan. Iya silakan bang, silakan. Yesus tidak pernah minta disembah, tetapi orang-orang menyembah dia. Dan ketika Yesus disembah, orang-orang berbondong-bondong datang menyembah Yesus. Tidak pernah satu kali pun Yesus bilang, tolong jangan sembah saya. Jangan. Gak ada. Tidak pernah. Dengar dulu biar saya selesaikan. Oke? Kemudian yang kedua. Ketika orang-orang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan. Tidak pernah Yesus ngomong, saya bukan Tuhan. Nggak pernah. Nggak pernah Yesus bilang begitu. Nah, logikamu sama seperti ini. Ini gelas. Tahu gelas? Nah, gelas ini nggak pernah ngomong dia gelas. Tetapi karena dia tidak berkata dia itu gelas, apakah dia bukan gelas? Nah, itu yang disebut dengan argumen from silence. Kamu tahu nggak artinya argumen from silence? Maaf bang, saya orang awam bang. Nah, saya jelaskan. Argumen from silence itu adalah suatu argumen yang dibangun karena dia tidak mengatakan itu. Contoh nih. Saya diem aja begini, diem. Saya nggak ngomong kalau saya ini laki-laki. Terus kamu simpulkan, dia bukan laki-laki. Kenapa? Karena dia nggak ngomong kalau dia laki-laki. Nah, itu yang disebut dengan argumen from silence. Kamu mengemukakan argumen karena dia tidak ngomong kalau dia itu. Nah, itu nggak boleh. Dalam sebuah diskusi seperti itu nggak boleh. Sudah selesai jawabannya Pak. Nah, silakan. Nah, kita katakan dia kan tidak meminta dirinya untuk disembah. Tapi atas dasar apa pengikutnya bisa mengatakan dia itu Yesus? Pada saat dimana dikatakan dia itu Tuhan? Padahal saat itu orang belum menganggap mereka itu Nabi Isa itu Tuhan. Padahal belum mereka menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Pada saat dimana ya, ini karena tiba jadi Tuhan. Sebelumnya orang hina itu Nabi Isa. Kenapa tiba-tiba langsung jadi Tuhan? Baik, saya jawab ya. Misalnya di Yohanes 13 ayat 13 ya. Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu memang tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Terus gimana lagi pertanyaanmu? Loh, gimana sih? Yang jadi masalah itu kalian orang Islam ini udah tahu Muhammad manusia biasa, udah tahu Muhammad kena sihir, udah tahu Muhammad mengharamkan yang halal, Muhammad ngomongnya salah, ya kan? Masih aja kalian Tuhan kan? Nah, itu yang jadi masalah itu kalian. Sudah tahu Muhammad, dengar dulu. Yesus kan hidup. Dengar, Yesus kan hidup, dia memiliki kuasa, ya kan? Membangkitkan orang mati. Dia punya kuasa, bahkan dia akan menghakimi. Dia punya kuasa itu, menghakimi manusia. Nah, Muhammad yang tidak punya kuasa menghakimi manusia, bahkan dia ada di kuburan. Kalian berseru-seru kepada dia, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Emangnya dia bisa dengar?
Nah, makanya yang mau saya kasih tahu sama kamu, malah kamu itu loh yang bertaubat. Jangan kamu meminta-minta sama orang yang sudah meninggal. Yesus sekarang mati atau hidup? Hidup. Sejak kapan dia hidup? Baik, sejak pertama murid-muridnya datang. Dia datang ke kubur Yesus. Mengubur Lalu- Yesus yang mati siapa? Nah, kamu kan nanya sama saya, apakah sekarang ini Yesus dikubur itu... siapa? Yang dikubur itu siapa? Gimana Bang? ini? Saya mau ngomong nih, tapi kamu potong terus. Gimana? Ya, silakan. Bang. Yesus itu sekarang tidak mati? Itu pertanyaanmu. Sejak kapan? Kan gitu. Saya jawab. Ketika Yesus disalibkan, kemudian wafat dan dikuburkan, datanglah murid-murid ke kubur itu. Ketika murid-murid datang ke kubur itu, dengar dulu. Saya lagi ngomong. Ya, Dengarin. lanjut. Ketika murid-murid datang ke kubur, ada di situ malaikat yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Bahkan dia berpesan bahwa ia akan berjalan mendahului engkau. Ya, jadi ketika murid-murid dengar dulu, dengar. Ketika murid-murid berjalan ke Emmaus, di situ Yesus menampakkan diri kepadanya, dan dia membuka mata mereka, lalu mereka tahu dan percaya bahwa Yesus telah bangkit. Tapi ada lagi satu muridnya yang tidak hadir di situ. Dan dia berkata, "Sekali-kali aku tidak percaya." Dia bilang nggak percaya kalau Yesus bangkit. Akhirnya Yesus sendiri datang menemui dia dan berkata, "Karena kamu melihat," dia menyentuh, menyucukkan jarinya itu ke bekas paku di tangan dan lambungnya, ya. Lalu Yesus berkata kepada dia, "Karena kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Itu pesan Yesus kepada generasi-generasi kita ini yang tidak melihat. Nah, ketika Yesus naik ke surga, Yesus bilang pesan begini, "Kamu sekalian adalah saksiku, saksi mata dari semuanya ini. Kamu sekalian. Maka pergilah, beritakanlah Injil dan ajarlah mereka seperti apa yang telah kuajarkan kepada kamu. Mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Jelas kesaksian para saksi mata. Nah, sekarang yang jadi masalah begini. Kamu itu udah tahu Muhammad meninggal di kuburan, kena sihir, ya kan? Bang, saya boleh bertanya, Bang. Dengar dulu, kenapa masih kamu ikutin? Bukankah kamu termasuk orang-orang yang nekat kalau begitu caranya? Ayo. Bang, boleh saya bertanya lagi, Bang? Masa dari tadi kita bicara terus, kita bertanya di potong. Silakan, tanya lagi, silakan. Yang kemarin disalib itu siapa? Apa? Rohnya atau rohnya yang disalib kemarin? Ada aja kamu. Yesus itu mati ya? Tuhan ini Iyalah. mati. Iyalah. Berarti yang sekarang disembah ini apa? Yesus yang bangkit, yang hidup. Bangkit, hidup kembali habis mati. Iyalah. Oh, berarti Tuhan bisa mati ya, Bang? Ya, Tuhan bisa mati. iblis bisa mati nggak? Manusia. Iblis bisa mati. Ya kan Tuhan bisa mati ya, apalagi Yesus. Iblis bisa mati? Tidak, Bang. Berarti iblis lah Tuhanmu kalau gitu. Iblis tidak bisa mati kan? Bang. Ah, iblis tidak bisa mati, berarti iblis lah Tuhanmu. Berat, saudara-saudara. Tidak bisa mati, apalagi Tuhannya, Bang. Kenapa bisa mati Tuhannya? Ya karena manusia lah. Katakan iblis. Kan karena manusia, karena Yesus menjadi manusia, karena firman itu menjadi manusia. Terus apalagi pertanyaanmu? Pertanyaanmu apa lagi? Iya, ada juga nih, Bang. Bisanya Tuhan mati, baru iblisnya hidup. Terus? Aduh, Karena baru itu, Bang. Karena iblis tidak bisa mati, karena iblis tidak bisa mati berarti dia Allah. Apa? Iblis bisa mati nggak? Tidak. Tidak bisa. Allah bisa mati nggak? Tidak. Sama dong. Kalau dia bisa mati berarti dia cuma manusia biasa dong, Bang. Emang manusia biasa bisa bangkit?
Emang manusia Sejak biasa, kapan dia emang manusia biasa bisa membuat orang tuli mendengar, buta melihat, apalagi lumpuh berjalan bisa. Itu jasadnya. Gimana kamu itu? Memangnya ada yang saksikan jasadnya bangkit kembali ketika disalib? Murid-murid, sudah dibilang murid-murid. Muridnya. Jadi yang disalib kemarin itu siapa? Jasadnya itu mati total atau kembali Ulang hidup? lagi. Dengar. Yesus itu pada hakikatnya adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Sudah. Firman Tuhan. Ya, yang Yesus, menjadi manusia. Tuhan siapa? Bisa jadi firman Yesus. Makanya saya bilang dari awal, makanya ketika kau bilang Tuhan tuh kau sebenarnya lagi ngomongin siapa? Lagi ngomongin Allah. Bang, Tuhannya terlalu banyak, Bang. Iya, makanya Tuhan memang banyak Tuhan itu. Loh, Tuhan itu memang banyak. Tuhan tuh memang banyak. Tuhan kamu, Allah, Muhammad. Loh, sekarang ini definisinya ada bapak, ada ibu, ada anak. Kenapa saudaranya tidak ada? Di mana ada Tuhan, ibu, anak di mana? Roh Kudus. Firman Allah, roh apakah Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus. Di mana ada Tuhan Ibu? Di mana? Mana mau disembah tiga itu sama-sama Tuhan. Jangan dong bakal lain. Cuma gara-gara baku rebutkan dengan takdir manusia. Berkelahi. Kenapa kok berkelahi? Terlalu banyak, Bang. Ada 3, Bang. Nanti baku tunjuk-tunjuk yang mana mau dimatikan manusianya. Yang mana? Tiga Tuhan. Kata siapa? Kata siapa? Secara logika saja, Bang, pikir. Enggak. Menurut saya enggak logika. Menurut saya itu enggak logika. Karena aku bicara cuma asal ngomong doang. Dari mana logikanya? Bahwa kalau ada Tuhan anak, Tuhan ibu itu, lalu Tuhan anak sama Tuhan ibu berkelahi, di mana logikanya, di mana? Kita pikir saja, Bang. Kalau Tuhan ada 3, bagaimana di dunia ini terjadi? Di dunia ke depannya. Tiga pendapat itu berbeda. Oke, sekarang boleh kamu saya tanya pertanyaan yang sejenis? Tidak, jawab dulu, Bang. Pertanyaanku. Saya menjawab ini dengan pertanyaan yang sejenis. Gimana? Siap? Jawab dulu pertanyaan. Kenapa? Ini saya sedang menjawab nih. Boleh saya jawab? Boleh? Iya, jawab. Boleh? Iya, jawab bukan bertanya. Oke. Iya, boleh saya jawab? Ya, boleh. Oke. Siapa yang kau taati? Allah apa Muhammad? Allah. Muhammad enggak? Muhammad Nabi. Yang kau taati siapa? Yang kau taati Allah apa Muhammad? Allah. Muhammad enggak? Allah memberikan. Muhammad kau taati enggak? Tetap ditaati juga. Berarti berkelahi mereka bagaimana kalau berkelahi? Muhammad sama Allah. Yang mana yang mau kau taati? Bingung nanti nih yang mana, ayo. Mereka berkelahi nanti yang mana yang kau taati? Allah bilang begini, Muhammad bilang begini. Yang mana ini yang kau taati, yang mana? Allah memberi perintah kepada Nabi Muhammad. Oke, mau kita tes. Mau kita tes. Allah memberi perintah kepada Nabi Muhammad. Oke. Mau kita tes? Silakan, Bang. Oke, baik. Kalau Allah bilang di dalam Al-Quran suruh mengatakan perkataan yang benar. Ya, lanjut. Muhammad bilang orang Islam boleh bohong. Yang mana yang mau kau ikuti? Sejak kapan Nabi Muhammad bilang manusia itu boleh berbohong? Jadi kau tak tahu Muhammad mengizinkan orang Islam boleh berdusta dalam 3 hal. Iya, silakan, Bang. Jelaskan saja, Bang. Kalau masalahnya Abang bicara setengah-setengah, Bang. Silakan. Sekarang begini, kau kan logikamu, menurutmu sesuatu itu tidak bisa berjalan bersama-sama, itu kan menurutmu kan? Betul? Ya. Logikamu kan seperti itu. Nah sekarang di antara 2 orang ini, 2 sosok ini, Allah sama Muhammad, dua-duanya kan kau taati. Ya. Nah, bagaimana kalau mereka berkelahi? Bagaimana kalau mereka berselisih pendapat? Yang mana yang kau mau ikuti? Kau pusing. Aduh, sudah kau pusing sudah. Ya siapa yang harus kau taati? Muhammad apa Allah? Kalau Allah Tuhan, kenapa kau nggak taati Allah saja? Kenapa Muhammad harus ikut-ikutan kau taati? Kenapa? Allah memberi perintah kepada nabinya. Jelas nabinya juga harus ditaati karena perintahnya melalui nabi. Paham tidak, Pak? Seperti itu juga konsep di dalam kekristenan. Jadi di dalam kekristenan itu
Makanya dengarkan. Ya, lanjut, dengarkan. Bang, lanjut. Makanya begini, firman Tuhan dengan Tuhan itu sebenarnya menurut kamu bedanya apa? Firman Tuhan itu kan pengejawantahan dari Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan berfirman, firmannya itu yang sampai kepada manusia. Maka firmannya itu adalah pengejawantahan dari dia yang mengatakannya, betul? Iya. Nah, makanya firman itu menjadi manusia. Nah, ketika firman itu menjadi manusia, berarti apa yang dikatakan oleh sang firman itu adalah cerminan dari apa yang dikatakan oleh Bapa juga di sorga, betul? Ya, itu definisi Anda ya. Iya. Jadi ya, begitu juga Roh Kudus, roh yang dari Tuhan itu, roh yang dari Bapa itu juga roh yang dari Bapa, bukan langsung rohnya Bapa berkelahi sama Bapa, nggak begitu. Pola pikirmu bagaimana? Apakah firman Tuhan berkelahi dengan Tuhan? Ya enggak. Gimana kau itu? Makanya logikamu diperbaiki dulu. Firman Tuhan Anda berubah wujud menjadi manusia. Berarti ketika dia berubah menjadi manusia, dikatakan dia itu Tuhan. Oh iya, karena kan otoritasnya sama seperti dia. Kenapa bisa sama, Bang? Lah Muhammad aja otoritasnya sama seperti Allah, kok nggak paham? Sekarang saya tanya, mentaati Muhammad sama dengan mentaati Allah nggak? Bang, mentaati Muhammad sama nggak dengan mentaati Allah? sama, Bang. Nah, kenapa kau sulit memahami bahwa mentuhankan Yesus itu sama dengan mentuhankan Bapa? Aku tidak pernah menganggap itu seorang nabi sebagai Tuhan. Meskipun dia cuma menganggap Tuhan tuh gimana maksudnya? Hah? Menganggap Tuhan tuh apa maksudnya menganggap Tuhan? Ya cuman firman dianggap Tuhan kan beda definisinya, Bang. Ketika Tuhan itu turun langsung. Maksudnya dianggap Tuhan tuh apa sih maksudnya? Dianggap Tuhan tuh apa pengertiannya? Yesus sebagai firman dianggap sebagai Tuhan. Iya, pengertian dianggap Tuhan tuh gimana? Dianggap Yesus Bapa di sorga gitu? Atau bagaimana? Coba bahasamu yang benar dulu. Dianggap Tuhan tuh maksudnya gimana? Apa? Hmm. Bilang dulu, Bang.